Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai detektor HPLC dan HPTLC. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri Alisa Salsabila Lestari dan rekan saya Winasya Putri. Untuk outline atau mengenai apa saja yang akan kami bahas secara umum. Yang pertama ada mengenai HPLC dan yang kedua ada mengenai HPTLC. Untuk di bagian HPLC yang akan dibahas adalah deskripsi HPLC yang mana terdiri dari pengenalan, prinsip kerja, komponen instrumen. Kemudian ada bagian detektor HPLC. Untuk HPTLC juga sama, kita akan membahas mengenai deskripsinya terlebih dahulu yang terdiri dari pengenalan, prinsip kerja, dan komponen instrumen. Baru kemudian kita akan membahas mengenai detektor HPLC. Untuk bagian HPLC akan saya jelaskan sendiri. Ini adalah gambar dari instrumen HPLC itu. Pertama kita akan masuk ke deskripsi HPLC. HPLC adalah kepanjangan dari High Performance Liquid Chromatography atau yang biasa disebut High Pressure Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi. Adalah sebuah teknik analisis untuk identifikasi zat atau senyawa dan memisahkan serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan campuran. HPLC ini sering digunakan pada laboratorium kimia, makanan, limbah, biologi, maupun farmasi. HPLC sangat berguna untuk menentukan kadar dan kadar zat terkait pada obat. Secara umum, HPLC digunakan untuk memisahkan komponen zat dalam suatu obat. Untuk prinsip kerjanya, prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Berikut adalah skema dari cara kerja si HPLC ini atau komponen instrumen HPLC. Yang pertama ada wadah fase gerak. Wadah fase gerak ini syaratnya adalah harus bersih dan inert. Wadah pelarut kosong ataupun laboratorium dapat digunakan sebagai wadah fase gerak. Wadah fase gerak ini biasanya dapat menampung fase gerak berkisar 1-2 liter. Selanjutnya ada pompa HPLC. Tujuan penggunaan pompa ini adalah untuk penghantaran fase gerak. Untuk menjamin proses penghantaran fase gerak berlangsung secara tepat, reproduksibel, konstan, dan bebas dari gangguan. Selanjutnya ada tempat injeksi sampel atau injektor HPLC. Sampel-sampel cair dan larutan disuntikkan secara langsung ke dalam fase gerak yang mengalir di bawah tekanan menuju kolom menggunakan alat penyuntik yang terbuat dari tembaga tahan karat dan katup teflon yang dilengkapi dengan keluk sampel atau sampel loop internal dan eksternal. Selanjutnya sebelum ke bagian detektor, kita akan masuk ke bagian kolom dan fase diam HPLC. Ada dua jenis kolom HPLC, yaitu kolom konvensional dan kolom mikrobor. Kolom merupakan bagian HPLC yang mana terdapat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan solut atau analit. Detektor HPLC dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu detektor universal yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik dan tidak bersifat selektif, seperti detektor indeks bias dan detektor spektroskopi massa, dan golongan detektor yang spesifik yang hanya akan mendeteksi analit secara spesifik dan juga selektif. Baru kemudian dari detektor akan menuju ke bagian pengolahan data. Berikut saya akan menjelaskan mengenai detektor HPLC. Sebelum kita lihat pembagian detektornya, kita harus tahu dulu fitur apa yang harus ada dalam detektor HPLC atau persyaratan sebuah detektor. Yang pertama, detektor harus punya respon yang spesifik atau umum pada komponen dalam campuran. Yang kedua, detektor sensitif terhadap solut atau fase terlarut dari komponen daripada fase gerak. Kemudian detektor mempunyai volume sel yang rendah untuk meminimalisasi efek memori. Dan detektor harus dapat merespon secara linear terhadap konsentrasi solut, punya gangguan noise yang rendah, dan juga detektor tidak boleh terpengaruh terhadap variasi temperatur dan kecepatan fase alir gerak. Untuk jenis yang pertama, yaitu detektor spesifik. Yang pertama ada detektor HPLC, spektroskopi massa. Deteksi berdasarkan pada fragmentasi molekul oleh medan listrik dan pemisahan berdasarkan rasio massa terhadap muatan dari molekul yang terfragmentasi. Selanjutnya ada detektor UV vis. Dia terdiri dari 3 jenis, yaitu detektor panjang gelombang tetap, panjang gelombang variabel, dan detektor array dioda. Kemudian ada detektor PDA. Dia ini terdiri dari sejumlah besar dioda yang berfungsi sebagai detektor elemen, sehingga secara bersamaan dapat memonitor banyak komponen yang mengabsorpsi berbagai panjang gelombang dengan waktu yang cepat dan dapat menghemat solvent yang mahal.
Kemudian ada detektor fluorescence. Detektor paling spesifik, sensitif, dan selektif, dan menawarkan sensitivitas yang tinggi dibandingkan detektor lain seperti UV vis. Normalnya komponen yang berfluoresensi lebih sedikit daripada yang menyerap cahaya biasa. Ada 3 jenis dari detektor ini, yaitu single wavelength, multi wavelength, dan laser induced. Kemudian ada detektor bulk. Yang pertama ada detektor konduktivitas elektrik. Dia ini menawarkan deteksi reproducible, universal, dan sensitivitas tinggi untuk material yang terinduksi listrik dan surfaktan. Detektor ini mengukur konduktivitas fase gerak, sehingga disebut dengan detektor bulk. Kemudian ada detektor indeks refraktif. Memiliki sensitivitas dan deteksi terbatas, tergantung pada perubahan indeks bias molekul elusi dalam fase gerak. Detektor ini digunakan untuk mendeteksi senyawa non-ionik yang tidak berpendar ataupun menyerap di daerah UV. Selanjutnya ada detektor elektrokimia. Detektor ini menanggapi zat yang dapat dioksidasi atau direduksi dan sensitif terhadap perubahan laju aliran atau komposisi fase gerak. Dan yang terakhir ada detektor HPLC light scattering. Didasarkan pada pengukuran cahaya yang tersebar dan berguna untuk deteksi molekul berat dan molekul besar yang hadir dalam bentuk LUN yang diperiksa dengan dilewatkan melalui sel sensor yang sesuai tergantung pada ukuran molekul. Kemudian saya akan menyerahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan mengenai sistem HPTLC. Baik, terima kasih kepada Alisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang HPTLC. Nah, pengenalan HPTLC. Apa sih HPTLC itu? HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography adalah suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC. Hal yang dikembangkannya adalah fase diam atau stationary phase dari instrumen, yang diharapkan dapat menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC, baik dilihat dari hasil, efisiensi waktu, maupun biaya. Dalam HPTLC, beberapa sampel berbeda dapat dipisahkan dalam piring yang sama, tanpa langkah persiapan sampel apapun. Perbedaan HPTLC dengan TLC adalah pada pelatnya. TLC dapat terbuat dari kertas, plastik, ataupun kaca yang diaplikasikan dengan bahan absorben yang memiliki partikel besar, sedangkan pelat pada HPTLC memiliki partikel yang sangat kecil dari bahan absorben. Untuk prinsip kerja HPTLC, prinsip pemisahan pada kromatografi dapat terjadi secara adsorpsi ataupun partisi. Fase gerak pada planar kromatografi pada dasarnya merupakan suatu sistem pelarut atau cair yang tidak mudah menguap di udara terbuka. Sementara fase diam atau solid phase dapat berupa suatu padatan atau suatu larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Nah, ini merupakan komponen instrumen dari HPTLC yang terdiri dari aplikator, automatic development chamber, digital camera for photo documentation, dan scanner. Selanjutnya kita akan membahas tentang detektor HPTLC. Nah, detektor itu merupakan suatu perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor itu berfungsi sebagai pendeteksi adanya komponen dalam cuplikan yang terpisah dan mengukur kuantitasnya. Suatu detektor harus mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama mempunyai respon terhadap solut yang cepat dan reproducible, yang kedua sensitivitas yang tinggi, yaitu mampu mendeteksi solut pada kadar yang sangat kecil, kemudian stabil dalam pengoperasiannya, selanjutnya mempunyai sel volume yang kecil sehingga mampu meminimalkan pelebaran pita, kemudian sinyal yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi solut pada kisaran yang luas dan tidak peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak. Detektor HPTLC dan HPLC bertujuan untuk mendeteksi atau mengukur kadar analit yang dengan benar. Jenis-jenis detektor HPTLC dan HPLC yaitu Charge Aerosol Detector atau CAD, Diode Array Detector atau DAD, Variable Wavelength Detector atau VWD, Multiple Wavelength Detector atau MWD, Fluorescence Detector atau FLD, Refractive Index Detector atau RID, dan Mass Spectrometry atau MS. Nah, yang pertama yaitu Charge Aerosol Detector atau CAD.
CAD merupakan jenis detektor HPTLC yang mampu mendeteksi analit tanpa kromofor. CAD juga mampu mendeteksi analit yang bersifat non atau semi volatil dan digunakan untuk kuantitasi relatif tanpa menggunakan standar referensi. Yang kedua yaitu dioda array detector atau DAD. DAD ini digunakan hanya untuk menganalisis kemurnian analit atau elusi puncak pengotor dengan limit deteksi nanogram. DAD hanya mampu mendeteksi analit yang memiliki kromofor. DAD memberikan sensitivitas yang lebih tinggi dan cocok digunakan untuk analisis trace impurities. Yang ketiga yaitu ada variable wavelength detector atau VWD. Nah, VWD ini menganalisis suatu analit menggunakan single photodioda. Prinsip kerja analit yang dianalisis dari VWD sama dengan DAD. Bedanya hanya linearitas dan ketahanan VWD di atas DAD. Selain itu, VWD ini juga memiliki limit deteksi nanogram. Yang keempat yaitu ada multiple wavelength detector atau MWD. MWD ini memiliki prinsip kerja yaitu memanfaatkan interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Sama seperti PWD dan DAD, MWD juga hanya mampu menganalisis analit yang memiliki kromofor. Selanjutnya ada fluorescence detector atau FLD. FLD memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, yaitu sampai 6 kali lipat lebih tinggi daripada detektor UV vis. FLD mampu mendeteksi beberapa pasang gelombang eksitasi atau emisi secara bersamaan. Analit yang digunakan harus mengandung fluorofor. Limit detektor ini adalah femtogram hingga pikogram. Kemudian ada refractive index detector atau RID. RID mampu mendeteksi komponen berdasarkan pembiasan cahaya dalam larutan. RID bekerja dengan cara mengukur perbedaan antara indeks bias fase gerak. Senyawa yang dapat dideteksi adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor lemah dan untuk deteksi gula serta polimer. Artinya, RID ini mampu menganalisis analit tanpa kandungan kromofor. Selanjutnya yang terakhir ada mass spectrometry atau MS. Nah, detektor ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa dengan limit deteksi low pikogram. Detektor ini bekerja dengan menggunakan laju aliran kromatografi cair yang berbeda. Detektor MS ini mempunyai sensitivitas yang tinggi serta jangkauan deteksi dan identifikasi senyawa pada detektor ini sangat luas. Selanjutnya, aplikasi HPTLC dalam bidang farmasi. HPTLC dalam bidang farmasi dapat digunakan untuk menguji senyawa yang terkandung dalam tanaman yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai obat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Alisa. Berikut ada setelah selesai penjelasan dari kami mengenai detektor HPLC dan HPTLC. Kepada teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.